Jadi, pada saat kalian mendapatkan klien yang akan melakukan pemeriksaan sadari, silakan kalian lakukan identifikasi dulu berdasarkan formulir yang ada di halaman belakang yang kemarin saya share. Semuanya sudah pegang? Sudah Ibu. Payudara kiri dan kanannya. Halo, ayo cepat responnya yuk, kita cepat yuk. Informasi pasien. Terus informasi pasien apa saja isinya? Ada nomor klien, nama, umur, suku bangsa, agama, berat badan, tinggi badan, alamat, perkawinan, lalu pekerjaan, pendidikan terakhir, jumlah anak kandung, kerjaan suami. Iya. Ya, sampai alamatnya juga lengkap ya. Tinggi badan, berat badan juga diukur. Jadi, Anda identifikasi dulu itu ketika ada klien datang ke kita. Informasi tentang klien. Paham sampai situ? Izin paham Ibu. Lalu yang kedua, kita lakukan identifikasi dari faktor resiko. Ya, identifikasi dari faktor risiko. Apa saja yang menjadi identifikasi faktor risiko? Dari mulai dia menstruasinya apakah terjadi kurang dari 12 tahun atau tidak, ya. Kalau memang iya, maka Anda di checklist di iya. Kalau misalkan tidak, berarti checklist di tidak. Sampai pertanyaan apakah ibunya obesitas atau tidak. Saya yakin Anda sudah bisa menghitung ibu obesitas itu berdasarkan apa? IMT Ibu. IMT cara menghitungnya bagaimana? Tinggi badan, berat badan. Emang IMT emang IMT untuk ibu hamil saja? Tidak, tapi berat badan. Gimana cara menghitungnya IMT? Berat badan dibagi tinggi badan. Tinggi badannya dalam apa? Kuadrat Ibu. Kuadrat Ibu. Dikuadratkan dalam senti atau dalam meter? Dalam meter Ibu. Dalam meter dikuadratkan. Begitu kan ya? Nanti kita akan dapat hasilnya berapa angkanya. Maka kita interpretasikan ke kategorinya. Angkanya berapa dapatnya? Kalau dikatakan ideal berapa sampai berapa? Ayo. Belajar lagi ya. Nanti tidak ada ngahulang dulu. Anda harus bisa langsung mengidentifikasi. Dia ideal, dia obesitas, dia kurang. Ya, teman-teman, itu sudah di luar kepala. Kalian bisa mengidentifikasi dia IMT-nya masuk ke kategori obesitas kah, kategori normal kah, atau memang dia kurang. Semuanya harus sudah di luar kepala. Oke, nah selanjutnya setelah kalian identifikasi faktor risiko, maka kita sampaikan pada ibunya terkait dengan informasi tentang kanker payudara. Ya, jadi kita sampaikan bahwa ibu, kita akan melakukan deteksi, ya. Deteksi ini gunanya agar kita dapat di payudara ibu, kalau memang itu terdapat. Seperti itu ya. Sehingga nanti pada saat kita temukan sejak awal, penanganannya itu lebih mudah dan tentunya kesempatan untuk sembuhnya juga lebih besar kalau lebih awal. Tetapi kalau ibu sudah ditemukannya dalam kondisi sudah lanjut, maka itu sepertinya akan perlu penanganan yang khusus. Disampaikan pada ibunya, sehingga sangat penting kita melakukan deteksi dini. Deteksi dini itu harus dilakukan secara rutin oleh ibu ya nanti di rumah setelah saya ajarkan nanti. Seperti itu ya kita sampaikan. Nah selanjutnya setelah kita sampaikan tentang gambaran sekilas terkait dengan kanker payudara, maka kita sampaikan pada ibunya apakah ada pertanyaan atau tidak. Ya, Bu, ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak sebelum saya mulai? Nah, setelah selesai, lalu kalau memang ibunya tidak ada pertanyaan, baik Bu, saya akan memulai untuk memberitahu terkait dengan periksa payudara sendiri. Tapi sebelumnya, Ibu minta tolong dibuka bajunya, ya, braknya dilepas, lalu nanti ganti dengan baju
kimono yang kita siapkan. Seperti itu ya. Nah, kita sambil menunggu ibunya ganti baju, kita siapkan ruangan yang privasinya terjaga, ya. Sampai terbuka, termasuk jendelanya untuk berdiri di depan cermin, seperti itu, ya. Nah, tapi jangan lupa pada saat kalian melakukan anamnesis, ya, tanyakan juga pada ibunya, apakah ibunya menggunakan alat kontrasepsi atau tidak, ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, ibunya, ya, kapan terakhir menstruasinya? Kita sudah bertanya tadi pada saat dites, kapan waktu yang tepat dilakukan pemeriksaan sadari? Hari berapa? 10 hari. 10 hari. Nah, tanyakan pada ibunya, Bu, menstruasi terakhirnya kapan? Oh, saya menstruasi terakhirnya tanggal 28 Februari. Itu pertamanya atau selesainya, Bu? Itu selesainya, Bu Bidan. Pertamanya kapan, Bu? Tanggal 24, Bu Bidan. Oke, 24 Februari kita hitung. Sampai hari ini, dia di hari keberapa siklus menstruasi? Paham? Ya. Jadi sampaikan pada ibunya, Ibu, nanti Ibu cara menghitungnya itu dari pertama haid keluar ya Bu ya. Nah, Ibu diperbolehkan melakukan sadari itu atau periksa payudara sendiri itu di hari ke-7 sampai hari ke-10. Maka Ibu hitung dari hari pertama sampai hari ke-7 itu, dari mulai pertama keluar darah haid. Bisa dipahami, teman-teman? Izin menjawab bisa Ibu. Izin menjawab bisa ya. Nah, setelah itu, Ibu, kita juga tanyakan, apakah ada kekhawatiran khusus terkait dengan pemeriksaan ini? Misalnya, Bu Bidan, saya tuh takut, soalnya ibu saya juga ada kanker payudara, pernah mengalami benjolan di payudara Bu Bidan. Nah, itu sampaikan, gali oleh kita supaya ibu menyampaikan kondisi-kondisi tersebut, ya. Karena kita pahami bersama bahwa faktor resiko kejadian kanker payudara pada perempuan itu salah satunya adalah adanya keturunan, ya. Makanya kita harus hati-hati pada saat melakukan pemeriksaan. Nah, lanjut setelah itu sudah dilakukan, ibunya sudah diganti bajunya, lalu privasi juga sudah terjaga, lalu kita akan jelaskan, ya Bu. Saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu boleh duduk di meja periksa dengan kedua lengan di sisi tubuh Ibu, ya. Jadi Ibu boleh duduk di sebelah sini, ya. Ini pasiennya, ya. Ya, dengan posisi kedua lengan di meja sebelahnya. Nah, seperti itu. Baik Bu, selanjutnya Bu, nah ketika Ibu sudah seperti ini, ya, sebelumnya yang melakukan cuci tangan dulu dengan efek, ya, seperti itu. Baik. Nah, sudah ya Bu. Nah, Ibu di depan sudah disiapkan dulu cermin. Nah, ini cerminnya ya Bu. Nah, sekarang posisinya silakan Ibu berdiri di depan cermin. Ibu. Kalau sudah dilakukan pemeriksaan, ini semua baju sudah dilepas, ya. Jadi baju kimono yang digunakan oleh Ibu tadi itu sudah dilepas, tinggal payudaranya saja yang seperti itu. Ini sadari dulu ya teman-teman ya, sadari, belum sadari. Sadari. Nah, Bu, perhatikan ke cermin, ya, payudara kiri dan kanan Ibu, seperti itu, ya. Perhatikan ukurannya, apakah sama atau tidak. Ibu berdirinya tegak Bu, nggak usah bungkuk. Ah, silakan Bu, dilihat. Nah, pertama ya Bu ya. Oke. Lalu yang kedua, setelah Ibu memperhatikan bentuk, ukuran kedua payudara Bu, lalu Ibu perhatikan bagian putihnya. Bagian putih kiri dan kanan sama atau tidak. Ibu nggak usah nengok ke payudaranya, nengok ke cermin Bu. Karena kalau ke payudara malah kelihatan. Lihat cerminnya. Sama atau tidak Bu? Sama putihnya? Enggak. Enggak. Kenapa Bu? Ini Bu, karena ada oh, Ibu tahu ada kanker dari mana Bu? Ya, berarti nanti tanyakan ya pada ibunya putihnya seperti apa kondisinya. Kalau misalnya putihnya ada yang dalam, ada yang ketarik, gitu ya. Itu identifikasi.
oleh ibunya. Lalu selanjutnya ibu, sekarang ibu coba angkat kedua tangan ke atas. Iya. Lalu selanjutnya ibu menekan kedua tangan di pinggang. Silakan ibu pastikan. Nah, oke, diulang Bu. Ketika ibu angkat, perhatikan gerakan payudaranya. Perhatikan payudara ya Bu ya. Lalu posisikan ke tangan. Oke, ada yang berubah nggak Bu? Ada Bu. Atau ada yang menekan tidak Bu? Ada Bu. Yang tidak bergeraknya. Posisinya, kalau yang normal teman-teman, ketika diangkat seperti ini, dia akan mengikuti ketarik ke atas, ya. Lalu ketika ditekankan di sini, dia akan menekan posisinya. Artinya dia akan ikut dengan gerakan tangan kita. Tetapi kalau ada penjualan, biasanya teman-teman, payudaranya itu merentang, dia diam, walaupun tangan kita mengangkat ke atas. Oke, teman-teman boleh sambil praktek di rumah ya. Sebentar terdengar. Ketika diangkat ke atas, ini akan tertarik, lalu posisikan ke bagian pinggang. Nah, setelah itu, ya, setelah menekan ke bagian pinggang, lalu ibu diminta untuk melakukan pemeriksaan bagian bentuknya, bentuk, ya, lalu apakah ada tarikan atau tidak, atau ada bagian yang tetap atau tidak yang ibu rasakan pada saat melakukan penarikan ke atas yang tadi. Nah, setelah itu, nah, ibu melakukan palpasi. Jadi inspeksinya tadi satu yang dimana dulu teman-teman? Yang pertama pada saat melihat pertama apa? Lihat kaca, ya diam di depan kaca. Berdiri tegak, depan kita perhatikan, gitu ya. Untuk payudaranya. Itu tuh ya. Yang kedua, itu tindakan yang ketiga untuk inspeksi. Lanjut kita ke palpasi. Kalau palpasi, ya, angkat ke atas tangannya. Sorry. Angkat tangan ke atas dan letakkan di belakang kepala. Nah, ketika palpasi, ibu nggak mungkin bisa sambil berdiri begini, ya. Ibu diminta untuk sambil tiduran. Bu boleh tiduran. Jadi nanti di rumah bisa tiduran ya Bu ya. Ini dilakukan oleh ibunya ya. Jadi pada saat sadari, bukan kita yang melakukan teman-teman, tapi ibunya ya. Nanti pada saat sadarnya baru kita yang melakukan. Ibu boleh diangkat dengan atas. Nah, satu ya, satu saja. Nah, yang satunya di belakang, lalu gunakan tiga jari lainnya. Jadi tangan yang satunya lagi, Bu. Oke, tiga jari itu boleh meraba payudara. Nah, sebelah sini dulu. Oke, tiga jari. Ibu boleh serang. Ya, melakukan palpasi. Pasti ada area yang tidak terperiksa. Ya, boleh zoom ke depan ke payudaranya. Oke, ya. Jadi teman-teman pada saat periksanya bukan begini. Nah, ini salah, ya. Kenapa salah? Karena kalau pindah begini, berarti akan ada area yang tidak terperiksa. Tapi kita lakukannya adalah 1, 2, 3, semua akan teraba. Paham semuanya? Izin menjawab, Ibu. Ya. Jadi nggak boleh lompat. Kalau lompat pasti ada yang lewat, pelompat, ya. Tapi kita periksa sambil berjalan, ya. Jadi ada areanya yang teraba. Boleh dilakukan. Mulai dari sisi luar dulu ya. Jadi tekniknya spiral. Tahu spiral nggak? Spiral itu kan melingkar, begitu. Jadi di area dulu yang ini, terus nanti melebar keluar, terus melebar, ngegedein sampai semuanya raba. Tuh, coba, yuk. Dari sini dulu. Dari luar dulu, yang paling atas. Nah, sambil dilakukan pemeriksaan, perhatikan juga apakah ada rasa nyeri ya. Jadi pada saat melakukan pemeriksaan itu, saat ibu melakukan palpasi, ada nyeri nggak? Ya, ada nyeri atau tidak? Lalu selain nyeri juga ada benjolan atau tidak? Jadi ibu betul-betul harus peka di situ, ya, harus peka. Oke, lanjutkan di satu sisi yang lain Bu, dengan teknik seperti tadi, satu tangannya melipat, lalu tangan satunya memeriksa.
Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah dilakukan pemeriksaan kedua payudaranya, lalu kita lakukan pemeriksaan bagian putingnya dengan satu jari telunjuk dan jari jempol. Jadi kita lakukan pemeriksaan. Nah, perhatikan pada saat melakukan pemijatan ini, apakah ada pengeluaran atau tidak? Ya, pengeluaran atau tidak? Biasanya pengeluarannya apa kata Ibu kemarin? Pengeluarannya apa biasanya? Halo, masih melihat saya? Nanah, Ibu. Selain Nana, Kolostrum, Ibu, keruh. kolostrum kalau dia menyusui, kalau tidak. Cairan bening ya, bening atau bahkan nanah, bahkan darah pun mungkin akan terjadi ya kalau sudah benjolannya atastasi. Oke, itu ya teman-teman ya untuk yang bagian palpasi. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Teman-teman tolong ya semuanya perhatikan. Saya tidak ada demonstrasi lagi ya. Ingat semuanya tidak ada yang bercanda. Saya melihat masih ada yang ketawa ketinggi nih di sini. Ya. Saya tidak ada demonstrasi lagi dan tidak ada praktik mandiri. Kalian praktik mandirinya hanya di hari Sabtu saja. Jadi tidak ada bedside teaching. Saya anggap Anda sudah bisa ya dengan memperhatikan saya. Maka latihan di rumah nanti. Tolong perhatikan serius. Saya sudah berkorban di sini melakukan praktek. Teman-teman juga tolong perhatikan ya. Jadi nggak mubazir kegiatan kita ya. Oke. Kalau mau canda-candaan keluar dari Zoom daripada mengganggu pemandangan saya. Oke? Baik, Ibu. Oke. Jadi untuk tindakan palpasi kita ulang. Palpasi tindakannya yang pertama bagaimana? Tangan satu ke atas. Tangan dikeataskan. Lalu selanjutnya Andi ke atas. jari. Kita melakukan pemeriksaan secara Cara spiral itu. spiral tahu ya. Jadi dari mulai yang kecil dulu melebar. Jangan sampai ada area yang tidak teraba. Paham? Kami, Ya. Paham, Ibu. Ibu. Setelah selesai semua area, baru kita berjalan ke area ketiak. Ya, ke area ketiak kita raba. Ada benjolan atau tidak di ketiak. Sekalian kita periksa. Lalu selanjutnya setelah satu sisi jelas lakukan, lalu pindah ke sisi yang lainnya. Sama seperti tadi, ya caranya seperti itu. Lalu selanjutnya kita lakukan apa? Periksa puting susu. Periksa puting susu dengan dua jari, telunjuk dan jempol. Kita keluarkan apa? Cairannya. Kita teman-teman Ada keluar nanah. ada yang Atau ada keluar Cairan cairan atau bahkan darah. ya seperti itu. Oke sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Tersebut, maka kalian sampaikan pada ibunya, ibu boleh melakukan pemeriksaan ini diulangi itu artinya payudara kiri dan kanan ya. Jadi jangan hanya kiri saja, kanan juga harus dilakukan pemeriksaan begitu. Dan ketika ibunya menemukan kondisi yang tidak normal, misalnya payudara kanan kok rasa-rasanya ada benjolan nih gitu ya. Nah, ibu boleh bandingin dengan payudara kirinya. Ada nggak di payudara kiri? Seperti itu, ya. Jadi sarankan pada ibunya pada saat ibu menemukan ketidaknormalan, ibu bandingkan antara kiri dan kanan. Oh, di kiri mah nggak ada, di kanan yang ada, misalkan begitu. Oke, berarti itu memang ada gejala. Tapi kondisi kiri dan kanan ada, ya. Dalam kondisi ibu tidak sakit, itu bisa dikatakan kita masih kondisi normal. Mengapa demikian? Karena ibu kan tidak paham dengan anatomi. Ya, klien itu nggak paham dengan anatomi, maka pembandingnya adalah antara kiri dan kanan. Bisa dipahami teman-teman? Ya, begitu. Oke, lalu yang terakhir teman-teman, tindakannya adalah periksa bagian pangkal payudara. Nah, caranya ya, angkat tangan ke atas. Nah, angkat tangan ke atas. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan sisi luar dari otot pectoralis sambil
bertahap menggerakkan jari-jari ke pangkal ketiak untuk memeriksa apakah bersalah. Ya tadi ya yang Ibu sampaikan. Jadi pada saat diangkat ke atas ini kita sekalian ke bagian ketiak ya untuk melakukan pemeriksaan apakah ada kelenjar atau tidak. Baik, itu untuk tindakan sadari simpel ya. Jadi pertama inspeksi. Inspeksi tindakannya tadi bagaimana? Kita ulang. Berdiri tegak di depan cermin, depan cermin. mengangkat Lalu melihat bandingkan antara kiri dan kanan. Apa yang dibandingkan? bentuk Bentuk. Bentuknya. Apakah ada kerutan di atau benjolan di bagian payudaranya? Ya, gitu. Selanjutnya kita perhatikan bagian putingnya. Ya, putingnya apakah ke dalam, apakah ketarik, apakah ada luka atau tidak? Atau keluar. Iya, betul. Lalu selanjutnya kita angkat tangan ke atas, angkat tangan kedua tangan ke atas, lalu lalu tangannya ke pinggang. Ya. Sambil ditarik ke atas, kita pun perhatikan kedua payudaranya dan ketika kita tempatkan di pinggang pun demikian. Perhatikan, ya, pergerakannya, bentuknya, ya, apakah ada perubahan atau tidak. Selesai inspeksi, Ibu tiduran. Pada saat tiduran, kita lakukan palpasi. Ya, Ibu diminta melakukan palpasi. Gimana caranya? angkat tangan angkat ke satu atas, lengan ke atas, simpan di belakang yang tangan satunya 3 jari, jari untuk palpasi bagian payudara dengan cara spiral atau istilah atau memutar. payudara. Oke, Lakukan ke yang selanjutnya ke yang- area. Ke area ketiak atau aksial. ya, Ya, Area ketiak. setelah itu kita lakukan di satu sisi yang lain ya. ya. Nah, setelah itu apa lagi? Puting Palpasinya. Kita susu. melakukan pemeriksaan Ya, puting. ada paparan nanti. Paham sampai situ teman-teman? Sadari. Jawab paham Ibu. Nanti kamu lakukan edukasi ke klien seperti itu. Dan ketika ditemukan kondisi kelainan, bandingkan antara kiri dan kanan. Ya. Sekarang kita akan lakukan sadanis. Kalau sadanis berarti bidannya yang bekerja. Kita sebagai petugas kesehatan yang melakukan pemeriksaan. Ya. Oke. Bu, boleh duduk seperti ini, Bu. Oke. Duduk saja sebelah sini, Bu. Oke. Nah, oke. Jadi, pada saat kita yang melakukan tindakan, Ibu diminta untuk duduk tegak. Bu, boleh duduk tegak. Saya sambil memperhatikan payudara kiri dan kanan Ibu. Ya, sama seperti tadi prosesnya, hanya yang melakukan pemeriksaan inspeksinya itu bukan ibunya, tapi kita sebagai petugas kesehatan. Ya, kita perhatikan dari bentuknya, ya, apakah ada kerutan. Kemarin yang disampaikan kulitnya khasnya seperti apa? Kalau yang payudara? Kulit jeruk ibu. Oke. Lalu apakah ada luka atau tidak? Begitu pula dengan putingnya. Kita lakukan pemeriksaan. Apakah putingnya keluar? Apakah putingnya ke dalam? Atau mungkin ada luka? Ya, oke. Kedua, bagian sekitar lalu selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ketika Ibu diminta untuk mengangkat tangan. Ibu coba angkat tangan ke atas. Oke. Lalu turunkan ke bawah, Bu. Baik, seperti tadi persis, ya. Hanya yang terlihat adalah kita. Paham, teman-teman? Paham ibu. Setelah itu, Ibu sudah lihat, Ibu rentangkan tangannya, ya, rentangan seperti ini. Turunkan badannya, Bu, bungkukan seperti sujud. Oke, seperti ini. Kita fokus bukan ke kepala Ibu. Kita fokus bukan ke pergerakan Ibu, tapi kita fokus perhatikan payudaranya, teman-teman. Ya, diulang ya Bu ya. Boleh diluruskan Bu. Oke. Lalu Ibu bungkukan. Nah, pada saat dibungkukan seperti ini, boleh ke bawah payudaranya dilihat. Ya, kita perhatikan penurunan kedua payudara ini, teman-teman. Ya, karena Ibu kan menjatuhkan badannya ya ke bawah. Kita perhatikan payudaranya ini turunnya sama enggak? Ya, turunnya sama enggak? Kalau dia ada benjolan, dia akan ketahan. Ya, kalau benjolannya dia menetap. Tapi kalau benjolannya dia bisa berjalan,
ini semakin berat, semakin turun. Begitu, ya. Ini makanya nanti kita perhatikan penurunannya payudara. Oke, sudah selesai. Lalu sekarang Ibu boleh tidur lagi. Ya, jangan lupa dikasih bantal ya teman-teman ya di bagian kepalanya. Nanti dikasih bantal. Lalu saya kita lakukan perabaan. Nah, sama seperti tadi kita lakukan perabaan. Kalau tadi dilakukan oleh ibunya, kalau sekarang sama kita, ya. Bagaimana caranya? Sama dengan 3 jari. Kita lakukan pemeriksaan dari mulai tengah dulu. Bu punten ya Bu ya. Ibu boleh tangannya ke atas. Satu. Ya. Saya lakukan pemeriksaan seperti ini. Lalu saya memutar, melebar sampai dia seperti spiral, semakin besar sampai saya melakukan semua bagiannya dilakukan pemeriksaan. Ya. Terakhir saya melakukan pemeriksaan sampai ke ketiak. Boleh Bu, sekarang gantian tangannya. Saya lakukan pemeriksaan. Punten ya Bu ya, saya raba bagian payudaranya. Begitu ya teman-teman ya, seperti tadi ya, bisa ya? Baik Ibu. Bisa, Ibu. Lalu setelah itu, kita lakukan pemeriksaan dengan menekan puting. Ya, seperti tadi lagi persis. Tekan putingnya ada pengaruh atau tidak. Sebelah sini juga sama ada pengaruh atau tidak. Ya, jadi jangan di satu sisi, harus atas bawah, ya, samping-samping. Ditekannya seperti itu ya. Jadi atas bawah, boleh lebih dekat lagi, dibalik. Atas bawah, lalu samping-samping. Ya, seperti itu. Oke, sudah selesai Bu. Tindakan terakhir ke bagian ketiak tadi. Tapi tadi yang ketiak saya satukan dengan perabaan. Ya, perabaan di payudara. Boleh disatukan nggak apa-apa, supaya nanti ibunya tidak turun naik tangannya. Seperti itu. Oke? Baik, Ibu, sudah dilakukan pemeriksaannya. Sekarang saya mau cuci tangan ya, Bu ya. Silakan dipakai. Ya. Kita tidak melakukan cuci tangan kita melakukan lupa. Lalu setelah itu, ibunya menggunakan baju kembali ya. Sudah selesai, Bu, sudah dipakai bajunya. Payudaranya lepas saja ya. Ya, boleh. Ibu sudah dilakukan pemeriksaan tadi ya, Bu ya. Dan saya juga tadi sudah mengajarkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri di rumah. Ya, boleh Ibu ulang lagi bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara di rumah. Baik Ibu, pertama-tama kita berdiri, kita melihat cermin. Lalu kita angkat tangan kedua, ya, lihat bentuk payudaranya sampai ke pinggang. Lalu habis itu puting, gitu kan? Ya, ibunya sambil tidur aja Bu ya. Sambil pakai ini ya. Kita angkat kedua tangan sama melihat bentuk payudara. Lalu kita melihat puting susu apakah ada pengeluaran atau tidak. Yang kedua, angkat tangan sebelah dengan memeriksa palpasi dengan 3 jari dengan secara spiral. Dan satu lagi dengan palpasi yang sama, ambil spiral dari kecil sampai membesar. Lalu habis itu memeriksa puting susu. Ini ketiak sampai ketiak. Lalu memeriksa bagian ketiak apakah ada benjolan atau benjolan tidak. Sama yang sebelahnya. Habis itu duduk. Oke, baik Ibu ya. Nanti di rumah boleh dilakukan. Tujuh susu. Tujuh sampai ke. Nah,
Baik Bu, itu yang sudah saya lakukan. Sekarang saya akan mencatat dulu ya hasil kita. Silakan Ibu. Ibu boleh izin bertanya? Ya, boleh dulu. Kenapa? Izin bertanya Ibu, posisi tangan berpengaruh nggak? Misalnya kan nanti diangkat satu tangan, terus diperiksa. Nah, yang diperiksa itu yang ke atas tangannya apa yang ke bawah? Yang ya. Jadi tujuannya mengangkat begini tuh supaya area payudaranya kita tervisualisasi dengan jelas. Makanya kita angkat begini. Ya teman-teman. Nah, yang diperiksa diangkat dulu. Jangan yang tidak diangkat dulu. Jangan. Nanti kalau kita mau periksa bagian ini, tangannya yang ini yang diangkat. Oke? Gitu ya. Tolong perhatikan teman-teman ya yang di rumah ya. Baik. Baik Ibu. Sekarang kita dokumentasikan teman-teman. Ya, bagaimana cara mendokumentasikannya? Teman-teman semua sudah buka ininya ya, apa namanya, formulirnya. Ada pemeriksaan payudara yang diisi oleh petugas medis. Ada gambar payudara kiri dan kanan? Ada teman-teman? Izin menjawab, ada Ibu. Anda gambarkan kalau menemukan kondisi kelainan. Ya, kalau menemukan kondisi kelainan, Anda gambarkan berada di payudara manakah. Ya, tetapi sebelum menggambar, Anda tulis di sini dulu. Bagaimana kondisi kulitnya? Normal atau abnormal? Ya, kalau normal Anda checklist normal. Tapi kalau abnormal, kulitnya seperti apa? Seperti kulit jeruk kah? Atau mungkin ada penarikan kulit kah? Atau mungkin ada luka? Ya, tinggal diceklis sesuai dengan yang kalian lihat. Lalu yang kedua, area areolanya. Tahu areola teman-teman? Tahu. Ya, kita juga tadi melakukan pemeriksaan. Ya, di area itu seperti apa? Apakah ada retraksi? Apakah ada luka basah? Atau mungkin ada cairan yang abnormal? Tinggal kita checklist sesuai dengan temuan kita. Lalu, apakah ada benjolan pada payudara atau tidak? Nah, kalau iya, ada, kita estimasi berapa sih lebarnya benjolan tersebut. Pegang sama kita si benjolannya. Ini mah kayak kacang kedelai gitu ya, segede gitu. Oke, berarti estimasi sama kita kurang lebih berapa senti sih? Oh, kacang kedelai kurang lebih 1 kali 1. Tulis 1 kali 1. Paham, teman-teman? Nah, sekarang gambarkan oleh kalian. Nah, gambarkannya bagaimana Ibu, si payudara itu kita bagi menjadi 4 kuadran dulu. Titik tengahnya adalah puting susu. Ya, kita bagi 4 kuadran, titik tengahnya adalah puting susu. Nah, sekarang benjolan itu kamu temukan di mana? Payudara kiri kah? Atau payudara kanan kah? Kalau payudara kanan, maka isilah di gambar yang payudara kanan. Bisa dipahami? Yang sebelah kiri ada? Bisa Ibu. Ada Oke. Bisa Ibu. Ya. Lalu kita tentukan benjolan tadi berada di kuadran mana? Mendekati ketiak kah? Di bawah ketiak kah? Ya. Atau di bawah jauh dari ketiak? Atau di atas jauh dari ketiak? Kan begitu ya? Karena 4 kuadran kan? Nah, kamu nemukannya di mana? Rentang jam 12 sampai jam 3 kah? Jam 3 sampai jam 6 kah? Jam 6 sampai jam 9 kah? Atau jam 9 sampai jam 12 kah? Kan begitu. Kalau kita berbicara putaran jam. Bisa dipahami teman-teman? Bisa? Bisa? Izin bisa. Bisa Ibu. Diulangi saja. Diulang, oke. Jadi kalau kita bagi 4 kuadran, kan dibagi 4. Ini bagi 2, ini bagi 4 kan? Kita berbicara jam dinding aja, teman-teman. Jam dinding itu kan lingkaran ya, benar nggak? Benar Ibu. Titik tengahnya itu jarum jam kan? Ya, kalau kita berbicara payudara, titik tengahnya adalah puting susu. Paham? Izin paham Ya. Ibu. Yang paling atas di jam dinding itu jam berapa? 12. 12. Ibu. Ya enggak? 12. 12 ke jam 3 itu area yang sama dengan mendekati ketiak di bagian atas. Ya enggak?
Ya kan? Jam 3 ke jam 6, yaitu area yang mendekati ketiak bagian bawah. Benar nggak? Betul. Benar? Oke, kalau nggak ngerti kamu gambar deh jamnya. Ya. Dari jam 6 ke jam 9, itu area bawah yang jauh dari ketiak. Benar nggak? Benar. 9 ke 12, area atas yang Jauh dari dari ketiak. Benar? Benar, Nah, Ibu. sekarang di benjolan itu kamu temukan di mana? Oh, Bu, di jam 5. Berarti kalau gitu kamu gambarkannya di mana? Kalau jam 5? Di bawah ketiak. Di bawah, Ibu. Yang Area ketiak. dekat sama ketiak. Gitu ya? Kamu kira-kira jam 5 di mana? Nah, bikin lingkaran sama kamu. Nah, lalu lingkaran itu yang kamu pegang tadi, benjolannya itu bergerak atau tidak? Kalau tidak bergerak, maka si lingkaran tadi kamu kasih cross. Artinya tidak bergerak. Tapi kalau bergerak, maka lingkaran itu biarkan kosong. Nggak usah dikasih cross. Paham? Paham, Ibu. Paham, Oke. Ibu. Yang kedua, apakah yang kita raba itu keras atau kenyal? Kalau keras, kamu blok si lingkaran tadi. Tahu blok? Diwarnai hitam lingkaran tadi. Tapi kalau kenyal, kamu kasih titik, 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 titik. Paham? Paham, Ibu. Kalau misalnya silnya keras tidak bergerak, gimana, Bu? Kan nggak kelihatan cross-nya. Benar nggak? Kehalangan buku blok tadi. Kotaknya dibuat di luar, dibikin cross. Jadi lingkaran dulu kecil, baru kita kasih kotak di luar, kasih cross. Paham? Jadi si lingkarannya di blok, si kotaknya tadi cross-nya. Tengah-tengahnya ada lingkaran. Kebayang? Terbayang. Sampai sini paham, teman-teman? Bisa melakukan sadari-sadanis? Menjawab bisa, Ibu. Ya bisa, Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Baik, kalau sudah bisa, kita lanjutkan ke IPA tes. Saya mau ulang dulu untuk tindakan sadanis. Yang pertama, inspeksi seperti apa? Boleh diulang? Ya. Enggak, teman-temannya aja. Oh, Ya. Berdiri tegak di depan cermin. enggak. Sadarisme duduk. Sadanis. Sadaris duduk. Level sama kasih obat. Level itu tulisannya. Oke, boleh mulai. Duduk. Dengan posisi duduk. Yang pertama, pada saat posisinya pasiennya duduk kan, Iya, inspeksi dulu. Apa yang kita inspeksi, teman-teman? Ayo diulang, ayo. bentuk payudara. Udara ukuran Ada apakah ada maksimal tidak. apakah suka Susunya menonjol atau tidak? Apakah ada kulit yang kulit jeruk atau Kemudian Ada lihat kerutan puting atau susu. tidak. Oke. Setelah dilakukan Setelah itu kita sekarang lihat bagian mana? Lihat bagian puting susu. itu dengan mengangkat kedua tangan. dan Puting puting susunya susu dengan mengangkat kedua tangan. dulu. Ibu tetap duduk tegak ya. Jangan lupa ibu tetap duduk tegak. Nggak boleh bungkuk. Kalau bungkuk nggak akan kelihatan. Oke, setelah itu gimana? Angkat tangan. Angkat Ibu diminta tangan Setelah untuk itu mengangkat dari atas ke bawah. angkat tangan ya, lalu diposisikan di Pinggang. Pinggang. pinggang, Ibu. di pinggang. Lalu setelah itu Lalu kita lurus. posisikan bagaimana? Luruskan tangan ibu lalu dibungkukkan. Perhatikan penurunan payudara. Ya, kita posisikan menjatuhkan badannya ke bawah ya. Baik nggak? Bu. Ya, Yang benar, Ibu.
bagaimana bentuknya, bagaimana penurunannya. Oke, teman-teman paham sampai situ untuk inspeksi? Paham, Ibu. Kita palpasi, palpasinya gimana? Dengan 3 jari kita, Ibu. 3 jari Berbaris dengan Secara spiral. secara spiral Ya, sampai Lalu? aksila, lalu kita periksa puting payudara. lalu selanjutnya, Ke puting payudara. lalu ke puting payudara. Sebelum ke puting payudara, kita mengarah Kita Ke aksila, ke Ibu. aksilanya, Ibu. Oke. Sampai aksila, lalu kita periksa Ya, puting jangan lupa pada saat melakukan pemeriksaan tangannya bagaimana? Ke atas satu. Angkat ke atas atas satu. dan belakang kepala ibu. Teman-teman bisa ya? Bisa, Ibu. Menjawab bisa, Ibu. Ibu, Tolong lakukan Menjawab di bisa, rumah. Ibu. Ya, Anda bisa bersamaan dengan saudara Anda di rumah, dengan keluarga Anda di rumah, sekalian kita periksa sama Anda. Ya, oke. Nanti logbooknya diisi. Kalau Anda sudah berlatih di rumah, ya, logbooknya diisi. Nanti saya akan share logbooknya maksimal besok. Ya, oke. Baik, Ibu. Baik, kita lanjutkan ke IPA test, teman-teman. Ya. IPA test dan pasmir yang akan kita lakukan, teman-teman. IPA test dan pasmir, tadi Ibu tanyakan bahwa ada syaratnya. Ya, syarat sebelum melakukan pemeriksaan IPA test dan pasmir. 1, apa? Dilakukan Satu. sebelum pemeriksaan manual, Ibu. Apa? Dilakukan sebelum pemeriksaan manual, Ibu. Oke, dilakukan sebelum pemeriksaan melakukan tindakan manual. Betul sekali. Jadi tidak boleh manual dulu, kalian baru lakukan IPA test ya, nggak boleh. Kedua apa? Hindari Hindari kontaminasi kontaminasi dengan pelumas, Ibu. Oke, berapa lama? Berapa lama? 48 jam ya, atau 2 hari. Next, apa lagi? Yang ketiga? Tidak melakukan hubungan suami bukan hubungan 24 jam, Ibu. Dalam 24 jam. Apalagi satu lagi? Dilakukan antara hari 10 sampai 20 selesai. Ada hari ke 10 sampai 10 sampai 20. 10 sampai 20 dari siklus menstruasi. Ya, oke. Baik, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan IPA test terlebih dahulu. IPA test alatnya simple, teman-teman. Kalau kita berbicara IPA test, ya, Anda hanya menyiapkan spekulum, ya. Ini adalah spekulum untuk vagina, ya. Spekulum. Tolong nanti kalau spekulum, Anda perhatikan, ini ada bagian yang untuk memegang, ini area untuk memegang, ya. Lalu ada bagian, tolong perhatikan semuanya, lihat alatnya, karena Anda nggak punya di rumah, ya. Anda nanti ketemu ini ketika masuk laboratorium, saya tidak akan jelaskan lagi. Bagian ini, ya, ini bagian untuk dipegang oleh Anda, ya. Bagian ini kelihatan, ya. Ini untuk membuka mulutnya. Nih, saya lepas, jadi nutup. Saya tekan, dia kebuka. Paham? Izin menjawab, paham, Ibu. Ya. Ibu. Lalu ini adalah bagian yang nantinya akan masuk ke lubang vaginanya. Nah, perhatikan teman-teman, pada saat Anda memasukkan spekulum ini, ya, jangan dibiarkan mulutnya terbuka. Karena kalau mulutnya terbuka, ibu akan kesakitan. Ya, jadi pada saat masuk, Anda pegang bagian ininya, jangan ininya. Kalau ininya pasti ngebuka mulutnya. Ya, paham? Izin menjawab, paham, Ibu. Oke, lalu satu jari dari telunjuk Anda tekan di bagian mulutnya. Begitu ya? Jadi begini pegangnya. Kita tidak menekan bagian yang untuk membuka, jempolnya ke bagian sini,
lalu satu jari telunjuk kita menutup mulutnya. Oke, paham? Ini sambil saya lihat muka-muka Anda. Yang off cam terserah Anda menyimak atau tidak, ya. Oke, bisa dipahami? Semuanya teman-teman pegangnya. Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Baik, ini saya sambil melihat yang serius mukanya atau yang cengar-cengir bercanda dengan teman akan kelihatan, ya. Begini, jadi tidak ada yang begini. Kalau begini teman-teman, ini resiko kamu tekan, ini nggak kuat jadi kebuka, ibunya kesakitan. Membuat pasiennya trauma. Yang sampai demikian. Tapi di bawah, ya, kita tutup. Oke, baik. Setelah itu, kita siapkan sarung tangan satu pasang. Sarung tangan biasakan kalau menyiapkan sarung tangan itu dilipat bagian atasnya supaya Anda bisa memudahkan untuk mengambilnya. Dan sifatnya steril, ya, steril, bukan bersih. Oke, kita simpan di bak instrumen, boleh di bak instrumen dilihatkan seperti ini keringkannya, ya. Lalu setelah itu, ya, kita siapkan kosong untuk membuat reagennya, ya, reagen yang nanti untuk melakukan pemeriksaan. Lalu kita siapkan lidi water. Nah, ini yang disebut dengan lidi water, ya. Ini beli saja, jangan bikin, karena kalau bikin nanti lepas ininya, mudah lepas si kapasnya. Ini kita tampon tang kita siapkan, ya, ini namanya tampon tang. Barangkali aja, ya, di bagian situ, di bagian vagina sampai ke sasarnya, ya. Ini area kosong kita harus bersihkan dengan alat. Alatnya pakai kapas DTT, ya, kapas DTT, lalu kita ambil, lalu kita bersihkan. Itu kalau kotor, tapi kalau bersih jangan, ya, karena kita tidak boleh manipulasi bagian sel. Oke. Lalu kita siapkan asam asetatnya. Ini berapa persen? Ini kebetulan yang ada 5%, ya. Tapi kalau kita menggunakan cuka dapur sediaannya berapa persen, teman-teman? 20%. 20%. Jadi kita membuat berapa persen? Perbandingannya berapa? 1:4. 4 Ibu. Itu banding 4. Karena sebenarnya 1:3. Oke. Kalau yang lihat gimana? 2:11. 2:11, Ibu. 2 bagian Dua asam. bagian juga 11 tambah Ada 11. Ya, baik. 2 bagian juga, 11 bagian air. Kamu dan yang paling penting adalah ya, kamu kita kasih kita siapkan. Ya, ambilkan barang. Jadi ya, kalau tidak cahaya cuma saja kita siapkan, ya. Kita memang harus betul-betul menyala dengan kondisi nyala, ya, lampu sorotnya. Karena kalau nggak nyala percuma, kita nggak bisa lihat apa-apa. Baik, teman-teman. Setelah itu, teman-teman, seperti yang dilakukan pada saat pemeriksaan sadari, ya. Tahapan pertama kita adalah melakukan analisis terlebih dahulu, ya. Analisisnya sesuai dengan yang ada di formulir yang tadi, ya. Formulir yang tadi. Apa dulu yang kita tanyakan? Berapa isi Ibu? Informasi pasien. Identifikasi dulu yang kita tanyakan, ya. Lalu kita tanyakan faktor resikonya. Baik, sudah ditanyakan seperti itu. Lalu kita tanyakan terkait dengan riwayat kesehatan produksi ibunya. Ibu sudah berapa? Ya, ibu menikah sejak kapan? Seperti itu. Lalu kapan ibu melakukan hubungan seksual pertama kalinya? Lalu kita tanyakan juga apakah ada resiko ibu mengalami infeksi penyakit menular seksual, ya.
Lalu selanjutnya Nggak bisa. kita lakukan penjelasan tentang pemeriksaan IPA-tes. Seperti tadi, yang pemeriksaan sadari. Kita jelaskan juga, Bu, pemeriksaan IPA-tes itu tujuannya adalah untuk deteksi dini kanker leher rahim. Ya, yang mana ketika ibu melakukan deteksi dini, harapannya ketika ada kelainan akan ditemukan sedini mungkin, sehingga tata laksananya akan lebih mudah dan kemungkinan sembuhnya juga akan lebih besar. Maka deteksi dini ini penting, Bu, dilakukan. Nah, berapa kali nanti ibu dilakukan deteksi dini? Kemarin sudah disampaikan berapa kali pemeriksaannya? Di rentang usia 20 sampai 40 tahun, kita sarankan Minimal setiap 3 tahun, Ibu. Minimal setiap 3 tahun. bukan setiap Setiap tahun. tiap bulan ibu. Ya, tapi kalau lebih dari 40 tahun, ketika 3 tahun berturut-turut negatif, maka boleh disarankan 3 tahun kemudian. 3 tahun. Ya. Nah, selanjutnya itu kita tanyakan apakah ada keyakinan-keyakinan tertentu, mungkin ibu ada pertanyaan terkait dengan IPA-tes ini. Ya, begitu pula dengan kakak. Nah, ibu saya akan melakukan pemeriksaan. Ya, nanti bagian kemampuan ibu akan saya buka dan ada alat yang kita masukkan untuk melakukan pemeriksaannya. Begitu ya, kita sampaikan. Gimana, Bu, sudah siap? Kalau ibu sudah siap, sekarang ibu boleh celana kecil, ibu buka celana dalamnya sekaligus barangkali kita sekalian dibersihkan ya, Bu, ya. Jadi sekalian dibersihkan ibunya, vaginanya. Ya, bukan vagina, tapi bagian luarnya. Jadi kita tidak ada memakai izin dulu, teman-teman. Ya, oke. Celana dalamnya dilepas, lalu ibu menggunakan baju yang sudah saya siapkan. Boleh kembali lagi ke tempat saya ya, sambil saya persiapkan dulu. Begitu ya, teman-teman. Kita cuci tangan lagi, tangan efektif. Lalu kita siapkan tempatnya untuk melakukan pemeriksaan. Jangan melihat. Tadi pada saat ibu sama kecil, teman-teman, kalau ibunya pengen dikis, sampaikan, Bu, boleh bawa ibu ya. Baik, ibu sudah kembali lagi ke tempat kita, teman-teman. Kalau kita untuk tiduran, Bu boleh main di tempat tidur. Posisinya apa kemarin? Lalu kita pastikan dulu pencahayaannya sudah sampai ke area vagina ibu. Ya, ya. Saya buka. Baik, setelah itu teman-teman sebelum kita mau melakukan pemeriksaan bagian sini, kita raba dulu bagian abdomen, ya. Abdomennya kita raba dulu. Saya bagian ibunya. Kita raba bagian rahim ya, teman-teman ya. Boleh difokuskan ke bagian rahim saja. Ya, kita raba bagian rahimnya. Apakah ada bagian yang terasa sakit atau tidak oleh ibunya? Lalu apakah ibunya pada saat kita tekan seolah-olah seperti kesakitan? Ya, kita cek mimik wajahnya. Lalu kita raba juga apakah ada benjolan atau tidak. Ya, begitu. Jadi palpasi dulu bagian abdomennya. Kita lakukan pemeriksaan bagian luar. Ya, baik. Nah, kita lakukan pemeriksaan genital luar ya. Jadi genital luarnya kita periksa. Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dulu bagian genital yang
Bentar Ibu, sabar ya Bu. Posisinya di mitotomi boleh. Ya, sambil kita lihat teman-teman, ya bagian genitalia luar. Mungkin ini akan ketutup oleh rambut pubis ya. Ini akan terlihat tertutup oleh rambut pubis. Maka kita buka, ya. Di area labia kanan kirinya, ya kita lihat labia mayoranya kiri dan kanan, apakah ada benjolan, ada luka atau tidak, ada lesi atau tidak, ada pengeluaran atau tidak. Begitu pula bagian labia minoranya, buka lagi, ya. Lalu kita periksa congestionnya, ya, boleh dari sini. Lalu kita periksa bagian Bartolinnya. Jadi kiri kanan kita periksa, ya, seperti itu. Itu untuk meriksa kelenjar Bartolin. Bartolin itu seperti ini ya periksanya ya. Seperti itu ya. Yang begini juga sama, kita periksa dari atas ke bawah. Ini scan, ya. Bisa ya teman-teman? Jadi ini melakukan pemeriksaan genitalia luar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah melakukan pemeriksaan genitalia luar, kita melakukan pemeriksaan untuk persiapan IPA test, ya. Tangan kita mungkin sudah kotor ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sudah tabak begini, sarung tangan kita boleh diganti, ya, boleh diganti. Atau kita celupkan ke DTT, ya, ke DTT, lalu dikeringkan, boleh seperti itu. Atau jaga ini ya, supaya tidak kena lagi ke yang lain karena ini sudah terkontaminasi yang tangan kiri kita. Tangan kanan kan belum, masih bersih, ya. Baik, kita siapkan dulu untuk baik, sudah dimasukkan ya, lalu kita ya. Tadi cara pegangnya perhatikan, cara pegangnya seperti ini, lalu ininya menutup ya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, baik. Cara masukkannya, kita buka labianya, Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Alatnya akan saya masukkan. Punten, Ibu tarik nafas panjang Ibu. Caranya perhatikan teman-teman. Saya tarik. Oke. Caranya perhatikan, masuknya miring dulu ya. Miring seperti ini, dibuka. Lalu setelah mentok, kita putar pelan-pelan teman-teman. Setelah itu dia akan lurus seperti ini. Lalu kita visualisasi porsionya. Boleh ke bawah? Nah, sampai kelihatan seperti ini. Baru kita kunci. Kalau sudah kelihatan. Ya, ini pentem ya teman-teman. Ini pentem. Dia gampang kelihatan porsionya. Tapi kalau kondisi nyatanya teman-teman, ini mungkin akan ada penghalang lipatan-lipatan di dinding rahim sebelah kiri dan kanan. Sehingga untuk memvisualisasikan porsio itu sangat sulit. Sehingga nanti kalian kalau belum bertemu porsionya, boleh. Ini jangan dulu dikunci. Ya, jangan dulu dikunci. Kita posisikan dulu si mulut rahimnya betul-betul pas di depan porsio. Jadi boleh digerakkan Bu, punten ya Bu ya sebentar ya, sambil kita pegang rahimnya. Punten Bu, saya belum bisa melihat bagian yang akan diperiksanya. Baru kita buka. Ya. Jadi kalau memposisikan jangan dalam kondisi mulutnya terbuka. Nggak boleh. Karena Ibu kesakitan. Ya. Kalau lagi memposisikan tutup dulu. Tutup dulu baru kita posisikan kembali. Baru kita kunci lagi. Paham teman-teman semua di rumah? Paham Ibu. Paham Ibu. Oke, setelah itu teman-teman, setelah kita kunci, lalu kita masukkan ke sini. Masukkan di atas di ya. Kita lihat ya teman-teman ya, visualisasi di porsionya. Kalau memang di sini ternyata ada lendir, ada keputihan, mungkin ada darah sisa haid ya, boleh kita bersihkan menggunakan baby water yang lainnya. Kalau dia lendir ya, tapi jangan kena ke porsionya. Jadi kalau ini porsio ya, kalau ini porsio, si lendirnya mungkin ada di sebelah sini. Kita di sebelah sini aja, baru kita putar-putar. Begitu. Nanti lama-lama si lendirnya akan nempel. Jangan begini ngebersihinnya ke bagian porsionya, nggak boleh ya.
karena nanti porsionya terkontaminasi. Jadi dari kejauhan aja, yang penting udah kena ke lendirnya. Kita puter-puter nanti ketarik kok. Nah, buang ke ke sampah finish. Nah, sekarang Anda apa namanya? Kotoran. Nah, ketika visualisasi, teman-teman, yang pertama kali kita lihat ya, pada saat si porsio ini kelihatan, yang kita cari apa, teman-teman? Kemarin alur pemeriksaan IVA tes masih ingat? Halo. Glomus. SSK Ibu. Keluar dulu Ibu. SK apa dulu yang harus kita jawab? Curiga kanker. Curiga Curiga tidak. Oke, kanker atau tidak? Ya, benar nggak? Benar. Kalau Ibu. curiga kanker, kita tutup lagi teman-teman. Ibu, maaf, saya tidak bisa melakukan pemeriksaannya karena saya menemukan kondisi yang harus dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Kita tutup lagi. Ya, kalau dicurigai kanker. Paham? Paham Ibu. Paham, Ibu. Kalau jawabannya tidak curiga kanker, maka pertanyaan kedua yang harus kita jawab apa? SSK-nya Ibu. SSK-nya ada atau tidak? Apakah semua perempuan akan ada SSK-nya, teman-teman? Tidak. Ibu. Tidak, karena kondisinya SSK itu akan terjadi kalau terjadi apa? Jika ada Peningkatan estrogen. Yang menstimulus terjadinya apa peningkatan estrogen tersebut? Metaplasia. Begitu. Ketika tidak ada metaplasia, SSK tidak akan mungkin terjadi. Ya. Jadi kalau tidak ada SSK, maka kita akan sarankan ibunya untuk melakukan pemeriksaan Pap smear Ibu. Oke, tapi kalau ada metaplasia, ada SSK-nya, maka kita akan lakukan pemeriksaan IVA tes. Pemahamannya sudah dapat. Nah, anggap ini sudah ada SSK ya. Nah, tolong teman-teman, SSK-nya diingat-ingat bentuknya kayak apa. Jadi pada saat kalian visualisasi begini, ini nggak ada SSK ya. Ini nggak ada SSK karena bukan rahim beneran, bukan apa namanya serviks beneran. Tapi kalau kalian nanti melihat serviks beneran seperti yang di slide saya pada saat saya ngajar, ya kalian akan melihat SSK-nya yang mana. Nah, nanti ingat-ingat bentuk SSK-nya karena SSK itu akan kalian gambar. Ya, teman-teman ya. Ingat-ingat, oh SSK-nya kayak gitu, kurang lebihnya, ya. Lalu kita akan oleskan asam asetatnya. Jangan terlalu basah ya, ini terlalu basah. Saya siapkan karena terlalu lama direndamnya. Jangan terlalu basah, ya. Kita oleskan si asam asetat itu di mana, teman-teman? Di Zona transversi. Oke, di zona transformasi, ya. Zona transformasi itu areanya harus kena ke SSK-nya ya. Nah, kita oleskan. Cara mengoleskannya gimana? Tempel di sini, bagian atas dulu, teman-teman. Ya, ini anggap porsio ya, tangan saya porsio atau serviknya. Kita putar ke bawah. Putar ke bawah, lagi putar ke atas sampai 360 derajat. Ya, bisa? Bisa Ibu. Oke. Jadi tempelkan seperti ini, lalu kita putar sampai ke atas semuanya kena. Dah, setelah dioleskan, kita fokus. Tunggu berapa lama? 1 menit. 1 menit. Oke, setelah 1 menit, kita lihat apa? penebalan. Adanya Penebalan putih atau disebut dengan acetowhite ya. Acetowhite-nya menebal betul-betul tebal ya. Karena kemarin kita udah kenali yang false positif itu yang seperti apa, yang positifnya salah itu seperti apa. Ya, kalau yang positif benar, artinya positif IVA tes yang benar, kalau dia penebalan putihnya itu di area zona transformasi, ya. Begitu. Tidak harus seluruhnya zona transformasi. Mungkin di bagian di jam 12-nya misalnya, atau mungkin di jam 3-nya misalnya, boleh nggak apa-apa. Yang penting penebalan putihnya itu tebal banget. Oke? Begitu? Teman-teman bisa?
Bisa, Ibu. Bisa, Oke. Sudah kalian baca hasilnya? Ingat-ingat. Kayak gimana tuh bentuknya si aceto white-nya? Ingat-ingat lagi. Oh, aceto white-nya itu kayak Pulau Bali. Oke deh, ingat-ingat aja. Pulau Bali di jam 2. Baik. Bu, udah selesai ya Bu ya tindakannya. Lalu saya akan lepaskan lagi spekulumnya. Caranya, kalian lepas dulu kuncinya. Ini melepaskan kunci dari sini. Lalu tangan kita kembali lagi seperti tadi. Telunjuknya menutup, ya. Jempolnya di bawah pembukanya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita letakkan tangan kiri di depan di vulva untuk membuka. Bu, punten saya akan lepaskan alatnya. Kita putar dulu. Dimiringkan lagi dari atas. Oke, dimiringkan seperti ini, lalu kita lepaskan pelan-pelan. Sudah selesai, Bu, tindakannya. Seperti itu, teman-teman. Ini kita masukkan ke alat yang kotor. Paham, teman-teman semuanya? Menjawab paham Ibu. Paham Ibu. Paham, Ibu. Nah, setelah itu, lalu kita akan melakukan pemeriksaan. Udah selesai ya? Oke, udah selesai. Kita lepaskan saluran kita di larutan desinfektan. Kita lepas, lalu nanti kita balik. Ya, selesai. Nah, sekarang kita dokumentasikan. Jadi, setelah itu, kita akan melakukan dokumentasi dari hasilnya. Ya, dari hasilnya teman-teman. Tadi kan kita sudah ingat-ingat di mana posisi SSK-nya. Ya enggak? Lalu di mana aceto white-nya, ya kan? Nah, sebelum kita melakukan pencatatan, jangan lupa kita cuci tangan mengangkat kaki terlebih dahulu, ya. Lalu kita konseling dulu pada ibunya. Bu, dari hasil pemeriksaan tadi, saya mendapatkan adanya penebalan putih, ya, yang dicurigai adanya IVA tes positif, ya. Maka nanti saya akan lakukan rujukan pada ibu untuk dilakukan pemeriksaan dan tindakan selanjutnya. Kalau dia positif, ya. Kalau dia negatif, maka sampaikan pada ibunya, ibu hasilnya negatif, ya. Tidak ada penebalan putih yang menunjukkan adanya lesi prakanker di area mulut rahim ibu. Dan saya sarankan nanti 1 tahun lagi ibu melakukan pemeriksaan secara rutin seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang kita bagaimana cara dokumentasikannya? Teman-teman silakan buka kembali dokumentasi yang sudah saya share, yang di bagian belakangnya. Oh ya, maaf. Sebelum ke bagian belakangnya, tadi yang sadari kan ada penata laksanaan ya. Saya lupa belum bahas ya itu ya. Nanti kita di akhir ya, kita pindah dulu ke yang kanker serviks. Nah, teman-teman, yang kanker serviks itu di bagian belakangnya ada bagian yang bulat biru. Kalau Anda print warna itu bulatnya biru. Kalau Anda printnya hitam putih berarti menebal. Hitam. Sudah kelihatan? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Itu gambaran dari serviks, ya. Jadi lingkaran itu gambaran dari serviks, yang mana dia dibagi menjadi 4 kuadran. Titik tengahnya adalah lubang porsium, ya, lubang porsium. Nah, sekarang Anda gambarkan SSK-nya. Kalau saya minta Anda menggambarkan seperti Pulau Kalimantan, silakan gambarkan SSK-nya. Seperti Pulau Kalimantan. Ya, kalau sudah digambarkan boleh raise hand. Siapa yang mau menunjukkan? Ini sudah di-print kan teman-teman? Oke, silakan digambarkan seperti Pulau Kalimantan, SSK-nya. Udah?
Sudah belum? Siapa yang mau menunjukkan di layar kamera Anda? Nanti saya pin. Silakan. Ya, kamu udah bikin SSK-nya? Sudah digambar? Izin Ibu, ini lagi dibikin. Ya? Ini lagi dibikin Ibu. Lagi dibikin. Ya, jangan lama-lama. Pulau Kalimantan nggak usah mirip-mirip banget ya. Yang penting gambarannya kayak Pulau Kalimantan. Ya, siapa? Syahira, udah selesai digambar? Izin Ibu belum. Belum. SSK nggak usah bagus-bagus banget. Ya. Oke, sip. Punya siapa? Desanti atau Dara? Ini siapa ya hostnya ya? Oh, nggak ada host ya? Nggak ada host Ibu. Oke, kamu ngomong aja deh biar kepin. Siapa? Sahira? Desanti? Oke, Oke, nah kayak gitu ya, Peter. Desanti udah kelihatan ya, teman-teman? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, sekarang Anda menemukan acetowhite-nya itu di jam 7. Yuk, bikin. Acetowhite-nya ada di jam 7. Bentuknya kayak Pulau Jawa. Ayo. Kayak gimana bikinnya? Izin Ibu. Nah, oke yang Desanti tolong dilihat teman-teman. Benar apa enggak? Benar enggak? Betul atau tidak? Oke. Siapa lagi yang mau menunjukkan selain Desanti? Boleh Desanti disimpan dulu. Ibu ini. Boleh, sok ngomong. Tapi raise hand, biar kepin. Sudah Ibu, sudah Raisa. Siapa? Punya siapa, Eka? Ania dan Nabila Bu. Ania dan Nabila. Sebentar, Ibu lihat dulu. Ania dan Nabila. Oke. Ya, hampir sama ya. Ania dan Nabila ya, sama Desanti tadi ya. Oke. Ada yang mau nggak bikinnya? Nggak ada? Oke, Ibu koreksi ya untuk Ania, Nabila, Desanti. Ibu, Risma dan Sarah Ayuni. Oh, boleh Risma, boleh tunjukin mana? Boleh, silakan Risma. Mana Risma? Oh ya, hampir sama ya. Ya, hampir sama yang dibuat dengan teman-temanmu. Oke, baik. Ibu koreksi teman-teman semuanya ya, yang sudah Anda buat hampir benar, tapi acetowhite-nya itu kalian blok. Acetowhite-nya kalian blok. Jangan dikosongkan. Oh, Ibu jadi dihitamkan, Ibu. Betul sekali. Ya, boleh diperbaiki. Boleh ditunjukkan lagi. Ya, Ibu. Ya, punya siapa mau ditunjukkan? Izin Ibu yang Desanti. Ibu Eka dan Desanti, Ibu dan Risma. Kepin sama Ibu. Desanti, Ibu. Ania dan Nabila. Oke. Risma dan Sarah Ayuni, Ibu. Eka dan Desanti dan Gina, Ibu. Boleh. Ya, gitu ya teman-teman, yang Ania sama Nabila udah bener tuh. Oke, paham ya? Bisa ya? Baik Ibu. Paham, Ibu. Oke, baik. Itu cara mendokumentasikannya kalau positif. Kalau negatif, Anda hanya gambar SSK saja, teman-teman. Ya? Anda hanya gambar SSK saja. Kalau misalnya pun, tapi saya temu acetowhite loh, Bu. Pada saat negatif itu, ya pasti ada acetowhite-nya, tapi tentu bukan di SSK kan. Nah, bukan di zona transformasi. Ya, Bu. Kalau memang kamu temukan, contoh ya,
Anda menemukan aset awet itu di jam 11, tapi bukan di zona transformasi. Berarti kan jauh tuh dari SSK bikinnya, benar nggak? Ya nggak, teman-teman? Benar Ibu. Anda blok di jam 11 di ujung atas bikinnya. Orang akan baca, oh ini negatif. Kenapa? Karena SSK-nya kan Pulau Kalimantannya tadi di bawah. Ngerti nggak maksudnya? Ya, oke? Oke, sip, pintar semuanya. Nah, itu teman-teman cara mendokumentasikan hasilnya. Selain Anda jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di formulir ini. Ya, misalnya, apakah ada kelainan pada vulvanya, apakah ada kelainan pada vaginanya, serviknya, itu dijawab oleh Anda. Ya, oke, sampai di bawah itu Anda mencurigai apa? Ada IMS kah, ya? Atau ada ovulanaboti yang kemarin Ibu kenalkan, ya? Atau ada apa? Kamu cek di sini. Terus tindakan kita mau ngapain? Dirujuk atau Ibu disarankan untuk periksa ulang. Dicek di sini. Oke, sampai sini paham teman-teman? Izin menjawab Ibu. Paham Ibu. Gampang ya pemeriksaannya Maya ya? Nah, dokumentasi yang ada ribet. Anda harus paham, harus ingat pada saat melihat SSK-nya posisinya seperti apa. Oh, SSK-nya kayak dahdir Anda gitu ya. Dahdir ketika Anda bangun tidur gitu ya. Buat pulau apa tuh gitu ya. Nah, gambarnya kayak gitu ya. Aset white-nya di mana? Kamu gambarkan ya. Bisa ya teman-teman ya. Jangan sampai ada yang salah ya. Nanti ketika ini ada di ujian praktek loh teman-teman. Pemeriksaan hipotes ada di ujian praktek sampai dokumentasinya bagaimana. Ya. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan pap smear. Sebelum Ibu lanjutkan ada yang mau ditanyakan tuh, silakan. Izin bertanya Ibu. Boleh, silakan. Ibu untuk pemeriksaan sadanis itu pemeriksaan payudaranya dengan satu tangan sama dengan sadari. Kalau pemeriksaan sadanis katanya pakai satu tangan saja atau bagaimana? Oh, tangan kitanya. Ya, yang payudara. Tangan si pemeriksanya, sadanis. Ya. Oke, Iya, Ibu. Sadanis boleh melakukan dua tangan, boleh. Ya, kan posisi tangan pasiennya begini. Ya, kita melakukan pemeriksaan, boleh. Prinsipnya adalah ketika kita melakukan pemeriksaan, tidak boleh ada yang terlewat bagiannya. Baik Ibu. Mau pakai satu tangan boleh, mau dua tangan lebih bagus gitu ya, supaya lebih teraba dan peka dua-duanya ya, kiri kanan peka gitu. Boleh, sangat bagus kan? Ya, boleh. Baik Ibu, terima kasih. Ya, mangga. Kalau lebih baiknya dua tangan ya, karena ini sadanis. Beda dengan sadari. Kalau sadari tadi satu tangan. Ini sadanis, dua tangan saja. Oke, bagus. Terima kasih koreksiannya. Ada lagi? Cukup? Sudah cukup Ibu. Baik. Sebelum saya ke Pasmir, saya juga bahas terkait dengan dokumentasi pada pemeriksaan ini ya. Pada pemeriksaan payudara. Nah, di sini kan ada penata laksanaan, teman-teman, di bagian bawah. Ya. Nah, penata laksanaan diapain sama teman-teman? Kasih tahu di sini. Kalau misalkan normal, berarti kalian kan menganjurkan pemeriksaan sadarinya itu setiap bulan, ya kan? Lalu selanjutnya, apakah ada kemungkinan tumor jinak? Kalau jinak, bedanya jinak sama ganas, kemarin yang Ibu sampaikan, kalau jinak itu dia bukan kanker, ya. Jadi dia pembesarannya tidak akan cepat. Tapi kalau ganas itu kanker, pembesarannya akan lebih cepat. Lalu kamu ngapain? Apakah memang dilakukan rujukan? Kalau rujukan dicek di situ, ya? Gitu ya? Oke, kita lanjut ke pap smear. Ya, oke, kita lanjut ke pap smear. Kalau pap smear, ya, pertama adalah sitobras. Ini namanya sitobras, ya. Atau mungkin sitobrasnya bisa kita gunakan ya. Ini sitobras, ya. Ini sitobras. Boleh yang ini juga sitobras, ya. Kalau ini spatula, begitu ya. Ini spatula. Nah,
Spatula itu ada bagian yang panjang, ada bagian yang pendek. Yang pendek ini untuk menumpuk di porsiol, yang panjang ini untuk mengambil sediaannya atau spesimennya, ya. Begitu pula yang ini, ya. Ini yang panjang, ini yang pendek. Sebetulnya ini bisa digunakan untuk endo, ya, yang ini. Yang ini bisa endo, tapi kita gunakan sitobras saja yang endo. Kita gunakan yang ini untuk ekso. Baik. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, teman-teman, siapkan dulu objek kelasnya. Ini objek kelas, kelihatan? Objek kelasnya? Ya. Objek kelasnya ini, teman-teman, dikasih label dulu, ya. Dikasih label dulu, nama pasien, mungkin nomor pemeriksaan, nomor pasiennya kalau memang ada, kalau tidak ada, tanggal pemeriksaannya. Jadi nama, usia, alamat, tanggal pemeriksaan. Pakai spidol permanen, ya. Pakai spidol permanen di sini. Gitu. Pakai spidol permanen, ditulis di sini sebelum Anda mengoleskan sediaannya. Oke, kita simpan di sini. Lalu selanjutnya kita siapkan kembali sarung tangan. Ini sarung tangannya cuma satu yang disiapin, ya, misalnya 2, misalnya 1. Nah, baik teman-teman. Lalu kita siapkan alkohol. Alkoholnya berapa persen? 95%. 95%, Ibu. 95% Ibu. Untuk apa? Untuk memfiksasi, Bu. Untuk fiksasi. Fiksasi Ibu. Oke, baik. Kita siapkan juga plastik obat. Ini ya, plastik obat. Plastik obat ini untuk apa, Bu? Untuk fiksasi. Jadi kita gunakan fiksasinya di dalam plastik obat, ya. Oke, kita simpan di sini. Ini kita nggak perlu. Ya, baik. Setelah ibunya mengganti pakaiannya, ya, dan melepaskan celana dalam, kalau ibu pengen buang air kecil, persilakan ibu buang air kecil terlebih dahulu. Sekaligus membersihkan area vaginanya, ya, area kemaluannya, maaf, bukan vagina. Kalau vagina ke dalam, kita minta ibu untuk membersihkan area kemaluan luar. Lalu ibu diminta untuk naik ke tempat tidur, teman-teman, ya. Pada saat ibu naik ke tempat tidur, kita posisikan dulu ibunya, lalu kita melakukan perabaan bagian abdomen dulu, seperti tadi, ya. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan pap smear, kita juga meraba bagian abdomen. Kita raba perlahan apakah ibu ada rasa sakit atau tidak, atau ada benjolan atau tidak, ya, yang kita raba di bagian abdomen. Ingat, abdomennya fokus di rahim, ya, teman-teman. Jangan seluruh abdomen. Kita harus pahami, ketika kondisi tidak hamil, rahim ada di mana? Ya, kan tidak melebihi pusat, pasti di bawah pusat. Nah, rabanya di area itu, ya. Oke, selanjutnya kita periksa. Bu, saya akan melakukan tindakan pap-smear. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, sama seperti tadi ya teman-teman ya, kita lakukan dulu identifikasi dari data subjektifnya, ya. Lalu kita jelaskan terkait dengan pemeriksaan pap-smear itu apa, ibu apakah ada pertanyaan, dan kita seleksi untuk syaratnya. Karena kalau syaratnya nggak terpenuhi, kita nggak bisa periksa, ya. Nanti spesimen yang diambilnya nanti samar, percuma kamu periksa, ya. Makanya Izin Ibu untuk suaranya terputus-putus Ibu. Suaranya terputus. Bu, hubungan apa lagi yang kita tanyakan teman-teman?
Izin Ibu dari awal. Ibu, Ya, suaranya jangan saya terdiam. Baru Anda bisa Ibu suara terputus-putus. izin Ibu Suaranya suaranya terputus-putus tidak Ibu. jelas dan terputus-putus, Ibu. Jelas suaranya saya? Jelas nggak? Gini Bu, sudah jelas. izin sudah Ibu. Jelas Ibu. Oke, sudah jelas ya, kita lanjutkan. Saya sampai mana tadi bicara? Yang terdengar oleh Anda? Saya sampai mana bicara yang terdengar oleh Anda? Sampai perut, Ibu. Yang perlu Ibu pemeriksaan ada nyeri atau Oke, baik. Anda lakukan pemeriksaan abdomen sebelum melakukan pasmir ya. Nah, jangan lupa teman-teman, sebelum melakukan pemeriksaan abdomen, sebelum ibunya mengganti bajunya, Anda juga melakukan anamnesis dulu ya, seperti tadi yang dilakukan sebelum IVA tes ya. Oke, jangan lupa itu. Dan yang paling penting pada saat anamnesis adalah menapis 4 syarat yang menjadi syarat pemeriksaan pasmir. Ya, sama di IVA tes juga demikian, tapis 4 syaratnya. Apa saja syaratnya? 1, Tes pasmir dilakukan sebelum pemeriksaan manual, hindari kontaminasi Oke. Lemas, tidak melakukan hubungan suami istri selama 24 jam, atau pemberian obat bervagina dalam apa lagi? 48 jam, dan dilakukan Antara 10 sampai 20. Oke, ya, itu ya teman-teman ya. Jadi IVA tes dan pasmir lakukan penapisan untuk syaratnya terlebih dahulu. Nah, sudah dilakukan pemeriksaan abdomen, lalu kita akan melakukan pemeriksaan pasmirnya. Sama seperti tadi, kita akan pemeriksaan bagian area genitalia luarnya, ya. Jadi sebelum kita mau melakukan pemeriksaan pasmir, kita periksa dulu area genitalia luarnya. Gimana caranya? Caranya kita buka dengan dengan tangan kiri labianya, ya. Kita lihat labia mayora kanan dan kiri. Tangan kanan kita biarkan steril, teman-teman. Tangan kiri saja yang bekerja. Buka, ya. Lalu setelah itu, setelah dibuka di kiri kanannya kita lihat, lalu kita periksa kelenjar scan-nya, lalu kita periksa kelenjar Bartholitnya. Sama seperti tadi, sebelah kirinya juga demikian, ya. Udah dilakukan pemeriksaan, lalu setelah itu kita masukkan spekulumnya. Spekulumnya. Sama seperti tadi tekniknya, ya. Pegangnya seperti ini, ingat-ingat, ini telunjuknya di sini, lalu kita buka, ya, buka dengan jari kita, ya, untuk labianya, lalu kita masukkan. Bu punten, saya masukkan alatnya Ibu, dibuka, lalu selanjutnya diputar, lalu dibuka visualisasi porsionya, ya. Kalau belum kelihatan, jangan dulu dibuka, ya, jangan dulu dibuka. Kembali lagi ke posisi tadi, tutup lagi, lalu kita posisikan kembali di mana sih posionya, lalu kita buka, oh udah kelihatan, baru kunci. Begitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami? bisa Ibu? Bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Kalau ada lendir, ya, kalau lendirnya banyak, kita boleh gunakan tenakulum, ya, untuk membersihkan. Kalau lendirnya banyak, kotor sekali misalnya di dalamnya tuh, boleh kita bersihkan pakai ini, tapi kita gunakan kapas DTT. Kapas DTT lalu kita bersihkan. Ingat jangan kena ke bagian serviknya, ya. Tapi kalau bisa ini dihindari teman-teman, ya. Kalau hanya lendir saja, Anda bisa bersihkan dengan di kapas ini. Kalau hanya lendir, kita tempelkan ke lendirnya lalu kita putar. Nanti juga ke bawah. Ya, begitu. Oke, lanjut. Kita akan mengambil sediaan
terlebih dahulu untuk area endoservix. Mungkin menjawab suaranya lagi ibu. Saya mengambilnya dari mana teman-teman? Kalau ini leher rahim, maka kita masuk ke mana? Endoservix. Oke, suaranya Masih putus ibu suaranya. sekarang Mungkin ibu masih belum jelas ibu suaranya. belum jelas. Sekarang lebih jelas? Halo? Sudah cukup jelas ibu. Oke, baik. Ketika Anda menemukan ada lendir atau ada kotoran, oke, baik. Mohon izin Ibu, suaranya Tidak ada suaranya. Mohon izin Ibu, suaranya tidak ada Ibu. Izin ibu nggak ada suaranya. Izin ibu mikrofonnya mute ibu. Suara saya terdengar? Terdengar ibu. Oke, udah pakai ini aja. Ini nanti kalau lendirnya, ya kita bersihkan pakai ini saja. Ya, oke. Kalau sudah bersih, kita akan mengambil dulu spesimen yang bagian endoservix. Endo itu di mana? Di dalam. Di dalam, ibu. Kalau ini mulut rahim, ya, maka kita masukkan ke lubangnya, ya, lubang porsio. Kita masukkan. Pakai apa alatnya? Sitobras. Pakai chip. Bras. Kita masukkan ke dalam, ya, seperti ini, teman-teman. Ya, kita masukkan lalu kita putar berapa derajat? 180. 80. Derajat. Dah, selesai. Lalu kita ambil objek gas yang tadi sudah kita namai, teman-teman. Ya, kita oleskan. Caranya mengoleskan, tolong diperhatikan. Ya, tolong perhatikan teman-teman, oleskannya, ya. Karena ini 180 derajat kita sudah dapat spesimennya, kita putar. Sambil diputar. Paham? Paham ibu. Ya, oke. Satu sisi sudah kena, sisi yang lain belum. Jangan menyimpannya di balik. Karena yang sisi atas ini sudah kita oleskan spesimen. Jangan dibalik, ditengkurapkan, jangan. Ya, karena kalau ditengkurapkan ini udah kehapus. Paham? Paham. Ya, biarkan seperti ini. Teman-teman, tandai bahwa yang atas itu sudah kita oleskan. Lalu kita ambil spesimen yang area luar. Ya, area luar. Area luar itu ini mulut rahim. Saya nggak ke dalam ya teman-teman, karena ke dalam nggak kelihatan ya. Ini leher rahim. Lalu kita tumpukan. Yang ini saja ya. Kita tumpukan yang bagian pendeknya ini ke porsio, ke lubang porsionya, ya. Lalu kita putar ini 360 derajat. Kamu dekat kan? Ya. Ini tumpukan seperti ini, ya. Ini lubangnya, kita tumpukan seperti ini, teman-teman. Lalu kita putar 360 derajat. Paham? Ya. Jadi ini tetap di sini. Kita numpuk ke sini, putar terus sampai 360 derajat. Sudah seperti ini, dapat sediaannya. Di sini kan sediaannya. Ya, spesimen yang kita dapat. Ya enggak? Kita oleskan. Tadi cara ngambilnya jangan lupa, ini kan terlentang seperti ini, ya, yang ini sudah ada sediaannya. Jangan sampai salah ngoleskan. Kita balik. Ya, balik baru kita oleskan. Dan mengoleskannya bagian yang tadi yang ambil spesimen, jangan yang pendeknya. Karena yang pendek kan cuma numpuk. Ya, tapi yang panjangnya. Sisi lagi boleh, satu sisinya boleh, Bu. Dibalik aja. Kan ini yang ini satu sisi sudah, ya kan? Yang sisi sebelah sini belum, Bu, dioleskan aja ke sini. Dah, selesai.
Ya, dua-duanya sudah kita ambil. Setelah itu, kita langsung, ya, jangan lupa dimasukkan alkoholnya 95%. Ya. Ya, terus sampai kerendam. Terus. Terus, belum kerendam. Oh, terus gitu ya. Sip, dah. Alkohol 90% dimasukkan ke dalam ini, ya. Anda masukkan. Hati-hati pada saat memasukkan, jangan sampai kena dinding kiri dan kanannya, ya. Oke, kita masukkan teman-teman, ini dimasukkan, ya. Oke, ini harus kerendam semuanya. Ini oke, ya. Sudah, ini proses fiksasi. Selama berapa lama? 30 menit. 30 menit, Ibu. 30 menit, Ibu. 30 menit seperti ini. Ya, diamkan seperti ini. Boleh disimpan di meja. Dah, ya, supaya kerendam. Tuh, kalau ditidurin kan kerendam tuh. Ya kan? Boleh kelihatan. Ya, kerendam. Dah, diamkan. Seperti itu teman-teman, 30 menit. Kita tutup alatnya. Ibu, pengambilan spesimennya sudah selesai ya. Sekarang saya akan lepaskan kembali alatnya. Seperti tadi, dibuka dulu kuncinya. Ya. Lalu selanjutnya, kita masukkan jari kita untuk menutupkan mulutnya. Lalu kita pegang seperti ini. Kita buka labianya. Putar. Keluarkan perlahan, Bu. Sudah selesai. Ya. Bisa ya teman-teman ya? Oke. Bisa, Bu. Selesai. Sekarang dilepaskan, masukkan ke dalam alat-alatnya. Bu, tindakannya sudah selesai. Silakan Ibu sekarang mengganti lagi atau diganti lagi bajunya, dipakai lagi celana dalamnya. Boleh saya bantu turun dari tempat tidur. Udah, Ibunya turun dari tempat tidur. Jangan lupa kita cuci tangan lagi. Ya. Nah, sudah cuci tangan teman-teman. Anggaplah ini sudah 30 menit. Ini tadi 30 menit ya. Dari fiksasi tadi. Lalu kita tiriskan. Nah, ini ditiriskan. Kalau sebetulnya ada raknya ya teman-teman. Ada raknya. Rak untuk menyimpan objek kelas. Seperti ini. Kita simpan, ditiriskan atau diangin-anginkan saja sampai betul-betul kering. Setelah kering, baru kita masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa dengan formulirnya dikirim ke bagian laboratorium. Sudah selesai. Nanti hasilnya kurang lebih 3-4 harian baru keluar. Oke? Sampai situ. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ini tadi Ibu, pas ngeluarin setek pulang, si ibunya suruh tarik nafas sampai 3 Ibu. Oh, jadi nafas ya. Masukkan slide dulu, lepaskan slide dulu. Pasiennya harus tarik nafas saja. Oke? Makasih. Ini udah 7. Silakan, ada yang mau tanyakan? Undangan kita sudah selesai. Izin bertanya, Ibu. Boleh, silakan. Izin Ibu, waktu tadi itu kan meniriskan spesimennya Ibu. Waktu meniriskannya itu kita pakai handphone ya, Ibu. Izin bertanya. Gimana? Izin Ibu, waktu tadi Boleh? kita meniriskan ya, Bu ya. Tadi kan meniriskan spesimen. Nah, waktu meniriskan spesimen itu kita menggunakan handsun atau tidak, Ibu? Pada saat apa? Pada saat meniriskan spesimen, Ibu, pada saat sudah difiksasi kan tadi ditiriskan ya, Ibu ya, diangin-anginkan. Ya, gimana? Punten Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Sekarang terdengar. Baik Ibu, tadi itu kan sudah difiksasi kita tiriskan ya Ibu ya, diangkat menggunakan tangan kita. Nah, kita itu di situ tuh menggunakan handphone atau tidak Ibu? Pada saat apa? Pada saat meniriskan yang sudah difiksasi tadi Ibu.
Oh, pakai sarung tangan atau tidak gitu maksudnya? Ya, betul Ibu. Oh, boleh pakai sarung tangan saja. Karena itu ada spesimen kan ya. Betul, betul sekali pakai sarung tangan ya. Baik, Tapi sarung tangannya tentu ganti ya teman-teman ya. baik Ibu. Karena kalau nggak ganti kan tadi yang tadi udah dilepas. Ya, Baik, terima kasih Ibu. baik ada lagi? Cukup teman-teman? Cukup ya? Cukup Ibu. Cukup. Anda penuntun belajarnya sudah saya share ya. Lalu nanti Anda bisa kerjakan di rumah ya tahapan per tahapannya. Kita tidak ada praktek bedside teaching ya. Jadi tidak ada praktek yang didampingi dosen untuk tindakan ini. Kami anggap kalian sudah bisa. Adanya nanti di praktek mandiri di hari Sabtu yang akan dikerjakan mulai minggu depan. Ya, bukan minggu depan deh, minggu ini berarti ya. Minggu ini kalian sudah ke laboratorium. Mulai hari Sabtu, ya. Untuk mempraktekkan tindakan pemeriksaan IPA test, pap smear, dan sadari-sadanis. Silakan disiapkan alatnya di hari Jumat, supaya hari Sabtu Anda tinggal praktek per kelompok. Mekanismenya nanti kelompoknya biar semuanya mencoba, jangan terlalu banyak ya. Anda misalkan kelompoknya itu satu kelas kan 47 orang ya. Halo. Satu ya? Sudah benar Ibu. Berarti 24, 23. Nah, bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Kalau dibagi 4, 47. Ya, satu kelompok 4 orang. Ya, maksimal satu kelompok 4 orang, biar nanti kalian bisa melatih masing-masing kompetensi ini bersama-sama. Ya, nah nanti pengaturannya teman-teman tolong di-shift. Jadi 27 itu dibagi 2, itu kan 24 dan 23. 24 dibagi 4, berarti kan ada 6 kelompok. 6 kelompok, kita kasih waktu hanya sekitar 100 menit saja. Sisanya nanti di shift siangnya. Begitu ya, karena yang masuk laboratorium tidak boleh 100%. Harus 50%, 50%. Jadi 24 orang dulu, dari jam 8 sampai jam 9.30, lalu selanjutnya nanti 9.30 sampai jam 11, temannya yang kelompok selanjutnya. Gitu ya. Izin baik Ibu. Baik, itu di hari Sabtu. Baik Ibu. Lalu yang kedua teman-teman, di hari Jumat kita ada materi pemaparan dari kalian semuanya terkait dengan gangguan pada sistem reproduksi berdasarkan siklus kehidupan manusia. Sudah dibagi kelompok, sudah dikerjakan tentunya. Masing-masing nanti akan presentasi. Waktu kita hanya 4 kali 50 menit ya, dan kelompoknya ada 8. Maka masing-masing kelompok tidak lebih dari 20 menit untuk paparan. Tolong slide-nya, yang slide-nya banyak, tolong Anda bisa belajar membuat PowerPoint yang memang betul-betul hanya poin-poin intinya saja yang dipaparkan. Bukan copy paste dari Word. Ya, tolong diperbaiki dari sekarang. Jadi bukan copy paste dari Word. Tetapi
Anda membuat poin-poin intinya saja. Itu ya, yang menjadi perhatian. Lalu, di hari Senin, kita akan praktik menggunakan ABPK. ABPK-nya masing-masing Anda harus pinjam ke laboratorium. Ya, masing-masing. Nah, hanya saja mungkin di laboratorium juga terbatas. ABPK hanya ada berapa biji, ya. Tolong nanti PJ dikoordinir dulu ada berapa ABPK-nya. Lalu selanjutnya teman-teman bisa memposisikan membagi diri sesuai dengan jumlah ABPK. Misalnya ada 20 ABPK-nya, maka dibagi 20 kelompok. Yang ada di rumah ya wayahnya harus mendekati temannya yang ada di kos-kosan. Ya, biar kebagian. Jadi saya harus pastikan bahwa kalian pegang ABPK-nya. Karena kalau tidak nanti sulit untuk kita praktek. Bisa dipahami teman-teman? Saya Oke, itu hari Senin. Hari Rabunya, bahasan kita sudah mulai terkait dengan metode kontrasepsi. Metode kontrasepsi, ya, ini sudah kelompok. Nanti Ibu akan sampaikan untuk pembagiannya maksimal besok. Ya. Setelah itu kita ke UTS ya, benar nggak sih? Ini udah minggu keberapa sih teman-teman kuliah? Ketiga ya. Kedua apa ketiga? Jawab ketiga, Ibu. Keberapa? Izin ketiga, Ibu. Izin ketiga, Ibu. Ketiga ya? Minggu ketiga, minggu depan kita udah minggu terakhir UTS deh. Ya. Oke, itu barangkali teman-teman ya yang bisa Ibu sampaikan untuk RPS. Segera bagikan kalau sudah selesai. Untuk sementara informasi Ibu sampaikan secara lisan terlebih dahulu. Yang paling dekat di hari Jumat Anda presentasi dan hari Sabtu Anda praktek mandiri. Nanti untuk ininya apa namanya logbooknya Ibu akan share ke PJ. Dan untuk hari Senin ABPK-nya tolong cek dulu. Dipastikan hari Senin semuanya sudah pegang ABPK. Ya. Baik, terima kasih banyak. Ada Reni, satu lagi siapa? Devi yang sudah bantu praktek di sini ya. Mungkin pengalamannya berbeda teman-teman yang praktek dari rumah dengan melihat secara langsung. Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah juga bisa mengikuti walaupun kita dilaksanakan secara Zoom untuk demonstrasinya. Prinsipnya adalah Anda baca penuntun belajarnya dan Anda latih. Ya, karena tadi yang disampaikan oleh saya sebetulnya tidak berurutan sesuai dengan penuntun belajar. Tolong nanti perbaiki lagi sesuai dengan penuntun belajar yang ada dan yang sudah dibagikan. Itu barangkali dari saya. Terima kasih semuanya. Cukup ya? Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.